Mitos orang Luwu yang dilarang pergi ke Selayar adalah mitos yang sudah ada sejak dulu. Sering diceritakan oleh nenek-nenek kita atau mungkin dari orang tua kita sendiri. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, sebenarnya mitos ini berasal dari sebuah kisah yang sebenarnya sudah pernah saya bahas juga. Tapi biar lebih gampang, akan saya bahas lagi di sini. Mitos orang Luwu jangan ke Selayar berakar dari naskah Ilagaligo, sebuah naskah kuno yang berasal dari kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, di naskah Ilagaligo ini tersebutlah seorang tokoh utama yang bernama Saweri Gading. Diceritakan, Saweri Gading ini jatuh cinta kepada seorang perempuan di tanah Luwu, yang ternyata perempuan itu adalah saudara perempuannya sendiri. Namanya adalah Iwe Tendri Abeng. By the way, sejak kecil, Saweri Gading dan Iwe Tendri Abeng ini memang dibesarkan secara terpisah. Itulah mengapa mereka tak saling mengenal satu sama lain. Karena merasa bersalah telah mau menikahi saudara perempuannya sendiri, maka Saweri Gading pun memutuskan untuk berlayar ke negeri Cina. Dan Saweri Gading juga bersumpah, demi menebus dosanya, maka dia bersumpah untuk tidak akan pernah lagi kembali ke tanah Luwu sampai kapanpun. Adapun Cina mana yang dimaksud di sini masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang kalau Cina yang dimaksud adalah Cina di Pamana, Kabupaten Wajo. Dan ada juga yang bilang kalau Cina yang dimaksud di sini adalah di negara Cina. Singkat kisah, Saweri Gading sampai di negeri Cina. Meski sempat ditolak, namun dia akhirnya bertemu dan menikahi seorang putri dari kerajaan Cina tersebut. Putri itu bernama Iwe Cudai. Dari pernikahan Saweri Gading dan Iwe Cudai ini lahirlah beberapa orang anak, dan salah satunya adalah Ilagaligo. Kita singkat lagi kisahnya. Setelah beberapa tahun di kerajaan Cina, Iwe Cudai, istri Saweri Gading ini, meminta kepada Saweri Gading untuk mengajaknya pergi ke kerajaan Luwu. Saweri Gading awalnya menolak karena sumpahnya waktu itu. Namun karena Iwe Cudai memaksanya, maka Saweri Gading pun akhirnya menurut. Maka berangkatlah Saweri Gading pulang ke negeri kelahirannya di tanah Luwu. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di sekitaran wilayah Selayar, kapal Saweri Gading ini hancur, diterjang oleh badai dan juga ombak yang besar. Alhasil, kapal Saweri Gading hancur berkeping-keping. Ada juga yang bilang kalau kapalnya ini terbelah menjadi 3 bagian. Dan setelah peristiwa itu, para warga di Bulukumba mulai menemukan satu persatu puing-puing kapal milik Saweri Gading ini. Mereka kemudian menyatukannya kembali, menyusunnya, merakitnya kembali, dan ketika kapal tersebut telah utuh, mereka pun menamainya dengan nama kapal pinisi, sebagaimana yang kita kenal sampai saat ini. Selain kapal pinisi, terdapat juga sebuah gong yang bernama Gong Nekara, yang sudah kita bahas sebelumnya. Menurut kisahnya lagi, katanya, Gong Nekara ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Saweri Gading dari negeri Cina untuk dia berikan kepada orang-orang di tanah Luwu. Adapun Gong Nekara ini kemudian disimpan di Selayar, dan gongnya masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Berdasarkan kisah inilah kemudian hingga timbullah anekdot atau mitos atau apapun namanya yang melarang orang-orang Luwu untuk pergi ke Selayar. Karena kalau mereka berani pergi, maka mereka akan bernasib naas seperti Saweri Gading. Namun sekali lagi, itu hanyalah mitos belaka. Nyatanya, banyak juga orang Luwu yang bolak-balik Selayar, Bulukumba, dan Luwu, dan masih aman-aman ji. Selamat-selamat ji juga. Jadi ini hanyalah sebuah mitos belaka, sebuah legenda belaka. Adapun tentang Gong Nekara peninggalan Saweri Gading ini diperkirakan berasal dari wilayah Vietnam, dan ada juga yang bilang berasal dari Cina. Jika gong tersebut benar-benar milik Saweri Gading, maka tentu kita mendapatkan bukti kuat bahwa negeri Cina yang dimaksud dalam Lagaligo adalah negeri Cina yang berada di Asia Selatan, dan bukan negeri Cina yang ada di Wajo.
Jika gong tersebut benar-benar milik Sauri Gading, maka artinya legenda Sauri Gading bukanlah sebuah legenda fiktif belaka. Mungkinkah sosoknya ini benar-benar ada dan kisahnya benar-benar terjadi? Secara untuk sosok Sauri Gading sendiri, sebagian orang ada yang mempercayainya, dan ada juga yang menganggap bahwa sosok Sauri Gading ini hanyalah tokoh fiktif belaka. Dan tentu saja, ini masih menjadi sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan. Kita memulai pembahasan ini dengan penemuan sebuah jangkar raksasa di Dusun Padang yang berjarak sekitar 8 km dari arah selatan kota Benteng di Kepulauan Selayar. Di tempat itu, tersimpanlah sebuah jangkar raksasa yang tentu saja menjadi saksi bisu dari kisah para pelaut di zaman dulu. Jangkar raksasa tersebut tersimpan di dalam sebuah ruangan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah setempat. Yang lebih unik lagi, bahwa ternyata selain jangkar, ada pula beberapa meriam yang ditemukan di dekat jangkar tersebut. Diperkirakan bahwa jangkar tersebut dulunya milik para pedagang Cina yang melintasi wilayah Laut Selayar antara abad ke-17 hingga abad ke-18. Konon kabarnya, jangkar ini adalah milik seorang saudagar atau pedagang yang bernama Goa Liong Hui, yang dulunya berlayar menggunakan kapal besar dan sempat singgah di wilayah Dusun Padang ini pada abad ke-17. Diceritakan pula bahwa kapal milik Liong Hui ini mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk berlayar. Kemudian beberapa barang-barang dari kapal tersebut, yang mana salah satunya adalah jangkarnya, juga diamankan oleh warga setempat. Dan itulah jangkar yang sedang kita bahas kali ini. Sebenarnya ada dua jangkar yang diamankan di sini. Jangkar pertama memiliki batang dengan panjang 226 cm, panjang lengkungannya 167 cm, lingkar batangnya 60 cm. Sedangkan jangkar kedua berukuran panjang 229 cm dengan panjang lengkungan 117 cm dan lingkar batangnya adalah 70 cm. Sejak dulu, jangkar ini telah menjadi sebuah destinasi bagi para wisatawan untuk berkunjung dan mempelajari sejarah dari jangkar yang berusia ratusan tahun tersebut. Keberadaan jangkar ini juga tentu tidak luput dari perhatian para peneliti. Untuk meriamnya sendiri terdiri dari 3 buah, dan rupanya meriam ini punya cerita tersendiri, di mana meriam-meriam ini diceritakan adalah milik seorang saudagar keturunan Cina yang berasal dari kerajaan Goa yang bernama Baban Desa. Adapun kisah di balik disimpannya meriam ini belum diketahui sampai sekarang. Dari jangkar dan meriam, kita beralih ke penemuan selanjutnya. Adalah sebuah nekara alias gendang atau gong raksasa yang juga ditemukan di wilayah Selayar, Sulawesi Selatan. Nekara ini berdiameter sekitar 1 meter dan ditemukan di Kampung Mata Lalang, Desa Bontobangun. Adapun kisah dari benda raksasa ini bermula ketika seorang petani yang bernama Sabura berhasil menemukannya di tahun 1686 yang lalu. Iya, ternyata benda ini berusia lebih lama dari jangkar raksasa tadi. Adapun Sabura, sosok petani yang menemukannya, tercatat dulunya adalah warga dari kerajaan Putabangun. Ketika Sabura menemukannya, dia segera melaporkannya kepada sang raja, dan sang raja Putabangun kala itu langsung mengambilnya dan menjadikan gendang itu sebagai miliknya. Masyarakat Selayar sendiri sering menyebut benda itu dengan nama gong besar, dan sejak ditemukan, gong raksasa itu telah menjadi bagian dari benda pusaka kerajaan Putabangun. Adapun nekara ini juga diberi sesaji dan dianggap sebagai pusaka kerajaan, sehingga tidak boleh dipindah-pindahkan. Demikian tulis Nugroho Noto Susanto dan kawan-kawannya
dalam buku Sejarah Nasional Indonesia. Apabila kita perhatikan pada bagian atas perunggu itu, terdapat hiasan berupa patung katak. Pada sisi sampingnya, terdapat gambar-gambar hewan berupa 16 ekor gajah, 54 ekor burung, dan 18 ekor ikan, serta ada 11 helai daun sirih. Berdasarkan cerita dari masyarakat setempat, nekara ini dipercaya sebagai alat yang digunakan dalam ritual memanggil hujan. Nekara ini punya pasangan yang berada di Vietnam, dan nekara di Vietnam itu dianggap sebagai istri atau pasangan dari nekara yang ada di Selayar ini. Alasannya, karena nekara di Vietnam itu memiliki gambar katak yang lebih kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nekara perunggu ini memiliki kaitan dengan kebudayaan Dongson, yang antara tahun 600 sebelum Masehi hingga 300 Masehi memang terkenal dengan peninggalan logamnya. Dongson sendiri adalah nama dari sebuah desa yang ada di Vietnam. Jadi kebudayaan Dongson itu dari Vietnam, dan kemungkinan nekara ini juga berasal dari Vietnam. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti sejak kapan nekara ini telah ada di Selayar. Satu hal yang pasti, kalau usia dari nekara ini sudah sangat tua. Nekara ini telah ada sejak agama Islam belum masuk di Sulawesi, dan bahkan sudah ada sebelum para pedagang Eropa mulai datang dan memburu rempah-rempah di wilayah Nusantara. Dan ada satu cerita yang tak kalah menariknya tentang nekara ini. Jadi ada cerita bahwa nekara raksasa ini adalah milik sosok legendaris dari naskah Ilagaligo, yaitu Sauri Gading. Jika kalian mengikuti kisah Lagaligo atau Sauri Gading yang telah saya bahas di channel ini, di situ ada penggalan kisah tentang Sauri Gading beserta istri dan anak-anaknya yang memutuskan untuk pulang kembali ke Tanah Luwu. Dikisahkan bahwa dalam perjalanan Sauri Gading untuk pulang ke Luwu dari kerajaan Cina, dia sempat singgah di wilayah Selayar ini. Dan dialah yang membawa nekara raksasa tersebut dan kemudian meninggalkannya di wilayah Selayar ini. Itu legendanya. Meski demikian, tak dapat dipungkiri kalau wilayah Selayar ini dulunya memang sering menjadi jalur perdagangan bangsa-bangsa dari Eropa, dari Asia yang akan memasuki wilayah Nusantara bagian timur. Adapun orang-orang Dongson Vietnam ini juga dikenal sebagai pelaut yang ulung. Orang-orang Dongson ini dulunya berlayar sampai ke Cina Selatan dan juga Nusantara. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa negara ini adalah hasil barter dari pihak orang-orang Selayar dan juga orang-orang Dongson. Ada juga yang bilang kalau negara ini adalah pemberian alias hadiah dari orang-orang Dongson kepada orang-orang Selayar.